Terus yang keenam, yang terakhir ini, jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak itu penting. Jaga jaraknya ya paling minimal 1,5 meter. Ya 1,5 meter. Kalau perlu 2 meter. Oh gitu ya. Kita ngomongin teriak-teriak dong ya. Ya jadi 6 langkah itu harus diterapkan di new normal ini. Itu paling penting ya. Penting banget. Penting banget ya. Halo Sobat Garing, ketemu lagi dengan kami di sini di Keripik. Kelakuan garing tapi asik. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber lagi ya. Iya dong. Setelah 2 kali kita dari narasumber ya. Iya. Ini alumni juga. Alumni Semala. Alumni Semala ya, seangkatan. Beliau ini sekarang profesinya adalah seorang dokter. Oke, dokter Alam. Ya, gimana kabarnya dok? Gimana kabar? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat lah. Ini sekarang dokter Alam ini prakteknya di mana nih ya? Untuk saat ini di Kimia Farma Landasan. Kimia Farma Landasan di situ ya, satu tempat ya. Satu tempat aja ya. Jadi kalau ada sobat garing yang mau periksa, mungkin bisa ke beliau nih ya. Boleh. Teman-teman alumni ya. Teman-teman alumni. Teman sendiri. Ya, bisa jadi bikin member di situ ya kan. Bisa juga telepon. Oh bisa. Bisa. Nanti kita konsul ya. Konsul by phone ya. Oke. Nanti kita share alamat IG-nya di sini. Oke. Pokoknya selama beliau tidak sibuk. Nah, gitu ya kan. Pasti dibalas ya, pasti dibalas. Oke, untuk sekarang nih kita karena ini masih rame banget ya pandemi ini ya. Betul. Meningkat, pasiennya bertambah terus gitu ya kan. Kayaknya nggak kurang-kurang nih dok. Kurang-kurang nih ya kan. Gimana sih dok sebetulnya COVID ini nih? Ya. Gitulah sekarang nih di masa yang katanya kan ada fase-fasenya nih. Ya. Yang awal, terus medium, nanti fase akhir gitu ya kan. Kalau dari dokter sendiri ngelihatnya nih sudah di fase yang mana kita ini? Ya, sebenarnya ini apa ya? Saya belum pernah dengar namanya fase-fase seperti itu. Oke. Karena mungkin apa yang saya tahu. Iya. Emang Anda saya tahu. Tapi benar aku dengar apa-apa. fase itu sebenarnya itu fase untuk vaksin sebenarnya. Oh, vaksin. Karena dia punya tahap-tahap untuk pengobatan. Itu dia. Bukan pengobatan sih, sebenarnya untuk pencegahan virus corona sendiri sih. Oke. Nah, tapi sebenarnya harus tahu dulu itu COVID itu sebenarnya yang bagaimana sih, itu yang harus tahu dulu. Nah, itu tuh yang bagaimana tuh? Nah, itu COVID sebenarnya sama dengan virus-virus lainnya. Tapi dia ini virus terbaru jenis novel coronavirus. Ya, atau yang disebut dengan SARS-CoV-2. Oh, iya oke. Nah, itu ditemukan pertama kali di Wuhan, kota Wuhan, Tiongkok, Cina. Tahun Desember 2019 ini, makanya disebut COVID 2019, COVID-19. Oh, 19-nya itu tahunnya ya. Makanya ini menurut penelitian WHO, pandeminya ini baru dimulai awal-awal Maret 2020 sebenarnya. Jadi bencana nasional ini sudah 2020 bulan Maret. Baru dinyatakan bencana nasional. Ya. Seperti itu ya. Terus gimana? Iya, kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Apakah kita bakal kayak gini terus ataukah sampai kapan gitu? Apakah kita ini ada yang ditunggu? Apakah nunggu sampai ada obat ataukah nunggu sampai ada dibuatnya vaksin itu? Ya. Sampai kapan sih gitu? Ya, sebelumnya sendiri saya pernah melihat pimpinan dari WHO mengatakan bahwa pandemi ini untuk berakhir kayaknya masih lama loh. Masih lama. Karena apa ini? Karena bertambahnya kasus terus. Betul. Bayangkan ini kasus sudah sampai di dunia loh. Negara-negara udah banyak korbannya sendiri. Kasusnya udah banyak di negara-negara lain. Terutama di Indonesia. Nah, Indonesia ini aja lihatlah, bertambah kasusnya meningkat. Bertambah terus dia emang. Seperti di Balikpapan, kota Balikpapan aja udah yang kasusnya udah lebih 1.000 loh. Dan kasusnya udah bertambah. Makanya tuh kita mau bilang dia kapan berhentinya ya kita belum tahu pasti. Karena ini kasusnya terus akan bertambah. Nah, makanya dari itu
pemerintah dan negara-negara lain, terutama negara Indonesia juga sudah membuat suatu vaksin, ya. Vaksin yang tujuannya untuk mencegah namanya coronavirus ini. Tapi ya itu vaksinnya masih perlu diteliti lagi. Betul. Seperti itu sih. Kan seperti yang berita ya nanti bakal ditampilkan lah ya nanti ditampilkan situ ada slide ini kan ada dari BIN dan UNR lagi menciptakan vaksin yang kayaknya kalau di berita kayaknya udah bakalan obat COVID nih bakal udah ditemukan gitu. Emang benar atau enggak nih, takutnya nih orang-orang udah obatnya sudah bakal ketemu nih, sudah bisa nongkrong lagi ya kan. Jadi nongkrong kita ya kan ada obat COVID, tinggal beli di Indomaret ya kan. Bisa ya kan? Enggak juga Indomaret. Enggak kayak gitu, takutnya seorang sembarangan pergian tidak pakai masker, mentang-mentang obat COVID nanti sudah mau dijual di Indomaret ya kan. Kalau obat diare ada ya kan? Ada. Tapi nggak semua. Oh nggak gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya? Sebenarnya kan namanya obat-obatan itu kan punya sebenarnya harus ada dosis gitu segala ya. Dosisnya sih. Sebenarnya harus ada badan izinnya dulu. Di tempat mana yang boleh dijualkan tuh obat. Betul. Nggak boleh masa di Indomaret jual obat. Sebenarnya nggak boleh sih. Tidak gitu ya. Tapi kalau yang obat-obat bebas masih boleh kan? Ya, obat bebas. Yang non-dot ya? Iya. Non-dot masih bisa ya? Kayak seperti Misagri. Sebut merek nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Siapa tahu Misagri endorse. Sakit kepala kasih gitu Misagri. Karena nggak boleh ya. Gampang nanti disensor nggak bisa. Seperti itu sih boleh. Enggak kan kalau kayak misalkan tiba-tiba diare nih ya kan. Tiba-tiba pengen BAB ya kan, cuma di ujung tanduk, nggak mungkin dong nyari dokter alam, dok kapan nih bisa ketemuan ya kan? Ini sudah mau keluar, Tahu-tahu berjendol nih. Kalau naik motor udah kayak oleng-oleng gitu, di ujung gitu kan? Duduk udah gelisah. Iya. Ini apalagi kalau mau keluar angin tuh, ini antara nyerempet, basah atau angin doang nih ya kan? Tahan. Tapi tenang bro, di sini sudah Balikpapan kan udah banyak apotik yang gitu. Jangan khawatir. Apotik ya, betul. Jangan khawatir, udah 24 jam kok di sini. Dokter alam juga 24 jam. Enggak. Selama masih melek. Gitulah. Kalau ya enggak juga tidur. Balik ke tadi obat itu emang sebenarnya udah ditemukan apa gimana? Bukan ditemukan sih, sebenarnya itu obat lagi sementara proses pembuatan ya, seperti vaksin ya, namanya vaksin obat itu memang saat ini belum ada vaksin atau obat yang untuk spesifik buat coronavirus atau COVID-19 ini. Tapi untuk negara-negara lain yang saya dengar ya literaturnya sudah ada 150 vaksin yang udah mereka buat. Banyak ya? Iya, 150 untuk semua negara. Bahkan di Indonesia sendiri sudah rencana akan buat vaksin itu. Cuma ya itu namanya vaksin perlu tahapan-tahapan. Betul. Nggak bisa langsung namanya dikeluarkan atau langsung namanya diklaim sebagai itu sebenarnya. Cuma dia perlu ada tahapan-tahapannya dulu. Tahapannya sebenarnya ada 5. Yang pertama itu tahap ke hewan dulu, hewan percobaan. Diuji coba ya. Tahap itu yang kedua kekuatan pada manusia. Jadi kita pakailah relawan 400 orang. Jadi kita coba divaksinkan pada relawan itu. Relawan itu ya. Yang ketiga itu relawan dibayar nggak dok ya? Itu saya kurang. Kamu mau jadi relawan ya? Atau Anda mau jadi relawan? Iya. Kalau ada yang buka lawan relawan, saya lagi butuh duit. Nggak apa-apa, disuntik vaksin ya kan? Nah itu ada lagi fase ketiga. Nah yang fase ketiga ini yang fase yang sudah dilakukan di Indonesia saat ini. Nah, nanti keluarnya fase keempat, fase kelima. Tapi ya itulah, yang saya dengar lagi vaksinnya ini nanti baru betul-betul dirilis tahun 2021. Masih lama. Masih lama. Pertengahan bulan 2020, tahun 2021. Masih bisa bertambah. Makanya harus fase tahap-tahap ya. Selama kita menunggu itu ya. Nah, maka dari itulah nanti harus lakukan yang saya bilang protokol kesehatan. Ini kan sudah memasuki fase new normal ya. Ya, jadi kehidupan baru. Jadi ya untuk itu kita semua ini ya dari kembali ke masyarakatnya lagi supaya untuk mengikuti menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Cuma kadang di Indonesia ini badung-badung ya. Benar. Nggak bisa dikasih tahu.
Betul. Harusnya ini buat dia juga Ya, gitu kan. Betul. Cuma ya itulah, kayak apa ya? Susah sih. Susah gitu ya. Ya tergantung individunya lah. Betul. Mereka pengen hidup sehat, mereka pengen tercegah, ya harus seperti itu caranya. Mau gimana lagi? Kita nggak ada namanya untuk prinsip hidup itu tidak ada istilahnya ya kita ya kamu ya saya, tapi harus tetap juga kita namanya tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab masing-masing ya. Kamu pengen keluargamu hidup, saya juga pengen hidup. Betul. Jadi tanggung jawab masing-masing sih. Seperti itu. Ini juga ada berita juga nih, nanti bakal ditampilin lagi. Tampilin lagi. Dari mana sih tadi? Ya ini katanya Ya. orang ini habis dicoba vaksin, ini nafsu makan bertambah. Apakah seperti itu memang setelah vaksin? Sebenarnya ya untuk Jangan-jangan saya ini dulu kebanyakan vaksin, sampai sampai sekarang nafsu susah dikurangin. Nafsu apa ini? Makan. Nafsunya jangan dipotong-potong loh. Ada artikel beritanya nanti ditampilkan. Iya, ada. Editor tolong ya. Nah, sebelum diketahui dulu itu apa sih esensi vaksin? Jadi tahu dulu tuh vaksin itu apa sih sebenarnya? Nah, yang saya jelaskan di sini, vaksin itu adalah zat atau senyawa yang mengandung bakteri atau virus yang dilemahkan atau yang dimatikan. Nah, vaksin itu nanti yang kelak akan disuntikan ke dalam tubuh manusia. Nah, setelah disuntikan itu untuk tujuannya untuk membangkitkan imunitas tubuh manusia itu sendiri yang disebut dengan antibodi supaya terbentuk antibodi. Nah, proses pembentukan antibodi itulah dinamakan imunisasi. Makanya banyak ini di puskesmas, di rumah sakit atau di dokter-dokter spesialis melakukan imunisasi. Tujuannya ya untuk meningkatkan antibodi atau imunitas. Nah, masalah efek samping vaksinasi ya secara garis besar itu ada dua. Ada secara lokal, ada sistemik. Nah, secara lokal itu biasanya kayak paling bengkak-bengkak habis divaksin, merah kemerahan. Ya, bengkak-bengkak ya. Mentol-mentol Itu paling kasusnya 30% ya. Nah, kasus sistemik sendiri itu ya kayak misalnya demam, turun mencret, tapi sih jarang sih. Yang paling sering itu demam. Demam ya. Demam. Nah, itu pun juga kita dalam memvaksin COVID itu kita juga nggak langsung vaksin disuruh pulang. Kita observasi dulu selama 30 menit untuk melihat efek samping dari vaksinasi. Jadi kita harus tetap observasi si relawan itulah contohnya, relawan yang tadinya divaksin. Dibayar ya kayaknya. Jadi ya efeknya dua-duanya paling lokal nggak sistem ya. Berarti kalau yang tiba-tiba dia nafsu makan bertambah ya. Itu saya kurang tahu lagi itu. Emang orangnya aja pengen makan. Nah, mungkin dia habis sebelum vaksin dia puasa mungkin ya kan. Bisa jadi Selesai vaksin dia lapar. Iya, mungkin setelah habis vaksin minum jamu buyung upik gitu. Nggak tahu lagi ya. Tahu aku. Nafsu makan bertambah ya kan. Oke. Apa lagi mau ditanya? Kenapa? Aku susah nanya ya, agak kayak apa ya? Seret-seret gimana gitu? Oh, belum minum. Iya, Kayaknya justru haus. nggak ada minumannya ya. Tolong dong nih. Oke, sebentar. Kita panggil pelayan kita. Oh ya, ada ya? Ada. Oke. Pelayan. Mana minumannya? Mana? Aduh. Hah? Mana nih? Pelayan ini dari luar. Terbaik. Langsung diambil kan? Oke. Terima kasih. Silakan ya. Terima kasih lagi kan? Aduh, ini Coba langsung diminum. Kamu tadi oh gitu ya. tenggorokan. Terima kasih ya. Bang ya. Terima kasih loh ya. Jangan ragu kan? Kayaknya ini dokter mau yang mana nih? Hah? Teh apa fruity nih? Saya terserah aja sih. Tapi saya kayaknya fruity. Oke, boleh silakan. Terima kasih ya. Aku ini agak seret ini. Aku minum dulu ya. Oh iya silakan. Karena aku selalu sedia fruity. Selalu sedia ya. Iya. Asik banget ini. Saya nggak pernah nggak minum selain fruity. Fruity dari sosro ya kan? Kayaknya disebut putri dia. Ya. Salah ya. Salah. Seger banget Dim asli. Rasa apa? Rasa yang dulu pernah ada. Coba ya. Coba. Enak banget sumpah. Minuman bukan Segar ya? kaleng-kaleng ya. Segar ya? Saya suka apel memang. Apel ya? Oh, dia suka apel ya. Ini jambu kerutuk. Wih, jarang-jarang minuman teh
rasanya jambu. Itu teh jambu gitu ya. Gokil, rasanya emang seenak itu guys. Buat kalian yang sering nanya-nanya aku gimana sih kok aku selalu semangat terus, ya rahasianya ini aja sih aku. Aku selalu sedia ini Di rumah ya banyak ya, ya. fruity dari Sosro ya kan? Oke. Gimana, sudah segar? Sudah sip, mantap. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ini kayaknya sekalian cemilan enak nih. Iya ya. Iya, Ada nih. ada. Selain keripik ada nih. Ada. Wah, Ada. boleh banget. Ini lengkap ya. Wah, Pelayan. Aku Ada, sampai ada dong. di sini. Mantap ya. Mantap di sini Mantap. pelayan. Ya. Kurang ngajar kalian. Wah, ini kita harus singkirin dikit nih. Oh, wow. Wow. Jatah apaan tuh? Jatah pembantu nggak ada nih. Wow. Nggak ada. Ini aja nih. Wah. Wih. Wow. Silakan, Ya. jangan lupa tangannya gang. Oh, iya. kalian iya sebelum makan tolong Kita pakai Bersih-bersih. sanitizer dulu ya. hand sanitizer. Bagus ini, bagus. Tuh. Ya, harus lah ya begitu ya. Tujuannya sih ya supaya steril. Ini by the way, tahu nggak kalian ini makanan apa ini? Wah, saya baru tahu ini. Kayaknya enak. Kalau yang saya tahu ini risol sama lumpia ini, tapi nggak tahu ini apa Kalau isinya saya nih. tahu ini saya sambal nih yang ini. Iya. Ini jelas Iya, ya. gitu. Langsung dimakan aja. Kali ini kita makan spesial nih. Ini dari mana sih, Dim? Ini namanya American Risol, coy. Wih, Jadi American Risol. khusus datangkan dari Amerika. Buset. Jauh banget ya. Jauh banget. Cuman yang masak memang orang sini, ya kan? Bahan bakunya mungkin ya? Ya. Kalau yang mau order bisa nanti di dapur Mamito. Nih langsung cobain lu. Dapur Mamito. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Ini aku penasaran banget sama ini nih. Nih, lumpia Nusantara ya. Iya, lumpia Nusantara ya. Ini benar ya? Katanya sih mau meninggal sih kalau makan ini. Ya, kalau Rasain ya. Saking enaknya ya. Saking enaknya. Kalau kamu makan 200 meninggal Anda ya. Gimana rasanya? Emang seenak itu, guys, ya. Oh, parah. Kayaknya. Nggak bohong kata orang, guys. Ya. Nggak bohong kata orang. Enak bener. Enak. Emang cobain. Emang aku selalu sedia cemilan-cemilan kayak gini sama minuman fruity dari Sosro. Luar biasa. Ya. Sangat tidak terlihat settingan. Kamu mungkin sembari aku makan juga nih. Ya. Dok, silakan dok. Ya, Silakan. Kamu mau tanya apa lagi Nan? Nih. Kita sambil ya, kita santai aja ya. Nih, saya tuh mau nanya tuh. Enak banget. Penularan COVID itu sebetulnya melalui apa aja sih? Oke. Menurut literatur yang saya baca, penularan infeksi virus corona ini sebenarnya yang kita harus tahu dulu itu ya. Itu penularannya itu bagaimana dan berapa waktu jaraknya. Oh betul. Namanya virus itu ada namanya masa inkubasi. Jadi fase di mana virus itu sebelum masuk ke tubuh manusia, dia itu melalui tahapan-tahapan dulu. Makanya ada yang dibilang bisa menularkan dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia. Hewan pun bisa. Ya. Bisa juga ya. Itu ada literatur sebagian mengatakan seperti itu. Nah, yang dikatakan waktu timingnya untuk virus itu adalah masa inkubasinya 1 sampai 14 hari. 1 sampai 14 hari. Nah, makanya pada saat itu virus akan masuk ke dalam tubuh manusia. Selama fase itu mereka akan bisa menularkan ke orang lain lagi. Jadi ya itu. Selama 14 hari Ya. itu ya. Nah, kalau orang sama orang gini, Ah, kita hadap-hadapan gini ngobrol gitu bisa nggak tertular? bisa. Bisa ya, sangat ya. Sekarang ini aja terbaru kan sebelumnya melihat melalui droplet. Droplet ya. Droplet tahu kan semua? Iya. Percikan ludah. Cipratan ya. Ya, percikan ludah itu Yang pada ngomongnya saat berkuah-kuah gitu ya. pada saat berbicara, Hmm. pada saat batuk atau pada saat pilek. Ya, bersin Percikan gitu ya. pilek atau bersin. Nah, Atau itu bisa menekan- atau saling bertukar ludah. Contohnya bagaimana itu? Ya, oke. Bisa Ya, dong. jadi Bisa ya. gitu. Intinya droplet dan ada satu lagi melalui airborne, udara. udara. Nah, itu. Nah, jadi ada waktu-waktunya juga. Jadi pada saat kita droplet keluar dari mulut, hidung, itu bisa bertahan di udara. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya Ya.
penelitian terbaru ini mengatakan bahwa bukan hanya melalui droplet, tapi juga melalui airborne. Itu kalau di udara berapa lama dia bertahan itu ya? Nah, ini ada yang bilang bisa 1 sampai 3 jam. 1 sampai 3 jam ya. Ada itu menurut penelitian dari pakar-pakar dokter spesialis, ada yang bilang seperti itu sih. Oh gitu. Ada juga yang dari pakar lain yang bilang juga memang di udara bisa. Jadi bisa bertahan sampai 3 jam. Sampai 3 jam. Kalau kayak Benda seperti ini juga bisa. kalau kayak perokok gitu, pengaruh nggak sih? Kan orang merokok ya, misalnya dia ini positif nih, terus dia merokok, asap kan kemana-mana tuh. Ya. Itu bisa nggak nggak ke bawah nggak ya? Iya, bisa nggak ya? Bisanya bisa seperti itu. Kecuali dia merokoknya dia tiup. Hmm. Nah, kita meniup seperti ini kan bisa saja percikan udara kita keluar. Oh. Atau sentuhan rokok itu. Kena mulut, dia sentuh Temannya? ya. Oh. Rokok sentuh temannya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kenapa rokok itu menjadi salah satu faktor risiko terberat yang bisa untuk kasus corona? Ya, bukan menular kan sih, bisa terinfeksi lebih cepat. Lebih cepat. Karena pada perokok ya udah paru-parunya udah rusak pasti. Makanya Karena emang COVID nyerangnya ke paru ya, Ya, dan paru. pernapasan. Pernapasan ya. Baru ke organ-organ lain. Tuh, buat yang perokok-perokok ya kan. makanya berhenti lah merokok lah ya dari sekarang ya. Udah. Kalau bisa dikurangi dan berhenti. Iya, aku udah berhenti sih aku. Alhamdulillah. Aku juga berhenti 5 belum beli. 5 menit yang lalu ya. Terus ini nih, kalau kita kan ini ada berita nih ya. Ya. Tapi saya belum lihat belum bisa nampilkan artikelnya, cuma dengar cerita nih. Si istri positif di karantina. Ya. Si suami berapa kali tes negatif. Nah, tiba-tiba begitu ini selesai karantina istri, suaminya yang innalillahi gitu ya kan. Oh, iya. Itu sebetulnya keakuratan swab test itu gimana sih? Swab dan rapid, ya. ya. Ya, keakuratannya itu gimana sih? Sebenarnya perbedaannya ya cukup sih. Kalau rapid dan swab itu jelas berbeda dari segi pengambilan sampelnya. Oh gitu. Kalau rapid kan melalui darah, swab itu melalui bisa diambil dari kerongkongan, cairan kerongkongan kita. Ya, Cairan lendir itu ya. lendir ya. Nah, itu. Nah, masalah keakuratan, sebenarnya rapid test itu sebenarnya bukan tujuannya untuk mendiagnosa. Dia hanya sebagai screening. Screening Ya, awal. Ya. Screening untuk kita mengidentifikasi tubuh kita ini terpapar virus, tapi bukan berarti harus virus corona. Bisa saja virus jenis lain. Iya. Nggak melulu corona ya. Dan kalau swab itu ya sudah jelas diagnosa. Kemungkinan 90% itu pasti akurat. Kalau rapid kan hanya sebagai screening. Jadi kita misalnya gini, ada contoh kasus pasien dinyatakan rapid testnya reaktif, tapi pas di swab kok malah non reaktif. Berarti bukan salah sebenarnya rapidnya, salah swabnya, tapi memang rapid kan hanya bukan sebagai diagnosa, tapi hanya screening untuk mengatur tubuh kita sudah pernah nggak terpapar dengan infeksi virus di dalam tubuh kita, tapi bukan berarti virus corona, bisa virus jenis SARS lain. Nah, masalah yang tadi disebutkan ada kasus istrinya di karantina positif. dan suaminya tiba-tiba meninggal. Itu yang mau saya tanyakan, itu suaminya dinyatakan positif melalui apa? Swab atau rapid? Nah itu dia. Nah itu. Karena saya belum pernah ada dengar di selama ini, jadi tapi nggak tahu ya, mungkin ada kasusnya. Cuma yang saya tahu sih namanya fase. Mungkin sebelumnya mungkin istrinya pernah bertemu dengan suaminya dan walaupun suaminya istrinya di karantina, tapi virusnya sudah masuk ke dalam tubuh si suami. Atau gini ya, begitu istrinya sembuh gitu ya kan, keluar dari karantina, suaminya meninggal karena kepergok sama perempuan lain, dibunuh sama istrinya ya kan. Ya, cari tahu Sekali. ada nggak faktor pencetusnya? Iya betul. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin tips dari dokter apa nih buat kita di masa sekarang ini nih, karena kan kayaknya makin terus ya. banyak, terus juga isunya rumah sakit sudah kewalahan menangani, kayak tempatnya juga udah makin kurang gitu, susah kan gitu. Gimana dok?
tips buat kita nih gitu. Oke. Ini kan masa pandemi seperti ini kan sudah sambil memang merajalela ya. Hmm. Sudah yang kasusnya makin bertambah apalagi di Indonesia. Ya. Khususnya Kota Balikpapan ini ya. Jadi untuk kita sebagai warga yang baik, kita harus ikuti protokol kesehatan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, apalagi kita memasuki fase di mana new normal atau kehidupan baru. Nah, pada fase inilah yang kita harusnya mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya. Harus dengan penuh tanggung jawab. Nah, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Contohnya 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah namanya penularan virus corona. 6 langkah. Oke. Langkah pertama, Ya. pertama kita harus tetap waspada. Waspada. Jangan panik, jangan stres. Oke. Yang kedua, selalu menggunakan masker Oke. pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah. Oke. Nah, yang ketiga, harus selalu rajin mencuci tangan. Tangan ya. Ya, kalaupun tidak ada air atau sabun, bisa menggunakan antiseptik. Oh, Sanitizer, ya. Nah, yang keempat, hindari keramaian, baik di dalam rumah sebenarnya maupun di luar rumah, apalagi Di dalam rumah pun juga iya, jangan ya. apalagi di luar rumah. Kurangi nongkrong. Ya, seperti itu. Ya. Yang Jadi maksudnya di rumah jangan rame-rame gitu. ya, maksudnya rame-rame dengan keluarga nggak masalah. Oh, Cuma nggak takutnya ada tamu. Oh, kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul. Nah, soalnya ada yang suami istri kalau lagi gitu rame. Oh. Itu juga jangan ya. Jangan kita hindarin ya kan. Iya. Kalau kita tetangga kita dengar. ya, misalkan ada suami istri tetangga kita lagi gitu rame ya kan, kita datengin ya kan. Itulah lagi Pasti. ceritanya. Iya. Oke, next. Nah, Oke, next. Terus poin kelima. Mm-mm. Nah, poin kelima ini kita harus budayakan untuk melakukan ventilasi, Apa tuh? pertukaran udara Oh. baik di rumah atau di kantor tempat kerja. Jadi kita budayakan buka jendela. Oh iya, jadi nggak itu aja ya. Karena udaranya. kalau AC juga kan kita nggak bisa jadi jaminan. Betul. Air conditioner. Terus yang keenam, yang terakhir ini, jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak itu penting. Jaga jaraknya ya paling minimal 1,5 meter. Ya 1,5 meter. Kalau perlu 2 meter. Oh gitu ya. Kita ngomongin teriak-teriak dong ya. Ya jadi 6 langkah itu harus diterapkan Oke. di new normal ini. Oke. Itu harus diterapkan. Itu paling penting ya. Penting Pokoknya ya, banget. Penting banget ya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya yang dari yang kemarin sama Ibu Nyoman juga ya kan, selalu mengingatkan bahwa jaga jarak, masker, cuci tangan, pokoknya semua protokol kesehatan lah ya. Betul. Demi kita semua. Ya, gitu ya kan. benar. Soalnya gini, kalau ada nih yang orang yang bandel nih gitu ya kan, dia ini nggak peduli, oh udah lah orang aku nggak apa-apa ini gitu ya kan. Masalahnya bukan cuma dia, kalau dia aja yang kena, dia aja yang lewat sih nggak masalah ya. Iya. Ini orang lain juga pengaruh gitu ya kan. Makanya saya bilang tadi ya, laksanakan protokol kesehatan itu dengan baik dan benar dan penuh tanggung jawab. Iya. Artinya tanggung jawab masing-masing. Betul. Kembali ke diri sendiri ya. Tanggung jawab buat dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Makanya saya bilang benar dan baik dan tanggung jawab. Jawab. Oke. Iya, itu. Iya, iya. Jadi pada intinya semua protokol kesehatan itu tetap kita jalankan ya, Benar sekali. supaya kita menghadapi new normal ini cepat juga pandeminya Iya, amin, lewat. amin, Iya, amin. kita juga nggak mau kayak gini terus kan. Iya. Kita bisa nongkrong-nongkrong lagi Ya, kan. benar. Kita pengen bikin event lagi kayak kemarin. Oh iya, Yoi, itu kangen kita asik ya. banget ya. Asik banget itu. Oke, kalau Oke. gitu sekian video kita Oke. kali ini Ya, ya. mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ke Dokter Alam bisa Boleh, nanti boleh. komen di bawah, bisa janjian ke Oke, Dokter Alam. Kita siap. bakal share juga. Ada IG kan? Ada. Ada. Iya, nah, nanti oke. kita share semuanya yang mau konsul silakan. Oke. Sip. Selama Dokter Alam bangun pasti dijawab ya. Iya, insya Allah. Oke, sekian dulu dari kami. Yep. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi